Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada Samsung Galaxy A32 atau A325 yang katanya masuk ini mati total karena habis terkena cairan. Ya tentunya kita cek, kita pencet tombol power dan tidak ada reaksi apapun, getar pun tidak, layarnya pun tidak ada tampilan. Dan kita analisa dengan charger, sekarang konsumsi arusnya ada, dan mesin kita pegang bagian belakang sudah juga anget ya. Nah ini antara mati atau LCD ngeblank, ini perlu kita cek lebih lanjut karena konsumsi arus waktu di cas masuk, dan waktu kita pegang bagian belakangnya ada suhu hangat, jadi mungkin mesinnya bereaksi tapi tidak bisa nampil, juga ada kemungkinan. Makanya kita perlu analisa terlebih dahulu karena kasusnya habis terkena cairan. Ya kita langsung bongkar, kita buka dulu bagian backdoornya terlebih dahulu dengan kita panasi sedikit, lalu kita buka seluruh bautnya untuk membuka bagian frame tengahnya atau tulangannya. Oke, bautnya kita lepas semua, lalu kita congkel bagian middle frame-nya atau frame tengahnya. Hati-hati jangan sampai terkena pada LCD. Pertama kali kita cek tentunya yaitu pada baterai dan konektor VBAT di mesin apakah terjadi short, kemudian pada konektor LCD, dan juga pada fleksibel penghubung antara atas dan bawah. Karena fleksibelnya ini adalah menghubungkan antara baut bawah dan LCD ke PCB bagian atas. Ya, baterai sudah kita lepas, kita cek terlebih dahulu konektor VBAT pada mesin apakah terjadi konslet. Kabel negatif kita colokkan ke positif pada konektor VBAT dan tidak ada pergerakan, berarti aman, tidak ada short. Sekarang kita cek baterainya, kita cek tegangannya. Ya 4 voltan ya, sekitar 4 volt 3, seharusnya normalnya ini baterainya bisa untuk ngangkat atau untuk booting handphonenya, apalagi dengan ciri tadi setelah dicolok cas mesinnya hangat, kemungkinan berarti mesinnya bereaksi jika dicas. Coba kita cek terlebih dahulu fleksibelnya, konektor-konektornya kita bersihkan terlebih dahulu, siapa tahu kurang terkoneksi dengan baik atau ada kotoran yang mengganggu atau membuat koneksinya menjadi jelek. Karena histori dari customer terkena cairan, tapi kita lihat ini kelihatannya bersih dari segi mesin, konektor dan lain-lainnya, tidak ada bekas-bekas terkena cairan. Jadi nggak tahu ini mungkin masuknya ke area mana kan kita juga tidak tahu. Dan kita coba nyalakan, di tangan saya terasa getaran ya, 1 kali getar, getarnya bereaksi, jadi kemungkinan ini memang mesinnya nyala, cuman LCD nya mati atau ngeblank. Dan untuk informasi, untuk Samsung A325 atau A32 ini menggunakan LCD tipe OLED ya, karena fingerprintnya terletak pada bagian tengah LCD, jadi harus memakai LCD yang tipenya OLED supaya fingerprintnya bisa berjalan. Ya jalan satu-satunya supaya kita tidak menebak-nebak apakah ini mesinnya atau LCD nya yang konslet atau yang mati, ya kita harus mencoba dengan LCD baru atau kita coba dengan LCD yang normal.
boleh copotan atau boleh beli baru. Kebetulan saya sudah ada stok LCD Samsung A32. Kebetulan ini plus frame dan kualitasnya juga yang OLED. Nah, ini ada lubang transparan untuk fingerprintnya dan juga untuk sensornya. Di atas ini ada lubang transparannya. Selain lubang kamera ya, selain lubang kamera ada lubang transparan ini. Kalau lubang kamera kan dia tidak menampilkan gambar. Kalau lubang transparannya di LCD OLED dia bisa menampilkan gambar, cuman dia transparan, bisa tembus. Kita coba dengan LCD baru, apakah nanti langsung menyala atau tidak. Jika langsung menyala berarti memang ini kerusakan pada LCD-nya. Kemungkinan LCD-nya yang terkena cairan, karena tipe OLED ini sangat rentan ya. 1 pixel saja dia mati, dia langsung merembet secara cepat ke pixel-pixel yang lainnya. Seperti yang pernah saya terangkan di video-video penggantian LCD OLED di sebelum-sebelumnya ya. Kita copot sekalian semuanya, perangkat-perangkatnya. Kita pasangkan ke LCD yang baru, barangkali nanti langsung nyala, jadi kita tidak usah copot-copot lagi. Walaupun ini sekedar hanya untuk mencoba, tapi sekalian saja. Ya, speaker, getar, fingerprint dan juga port bawah sudah terpasang. Sekarang kita pasang tombol sampingnya, on off dan juga tombol volume. Kita lem dulu. Jangan lupa kabel antena atau kabel RF nya kita pasangkan juga. Oke, kita pasang mesinnya. Tampaknya masih mengganjal, ternyata plastik pelindungnya belum saya lepas. Kita lepaskan terlebih dahulu dan masih sedikit mengganjal, kurang presisi sepertinya ini ya. Maklumlah ini LCD KW, framenya pun KW juga karena saya belinya yang plus frame, jadi tidak usah menempel-nempelkan LCD lagi sendiri, sudah dari pabrikannya sudah tertempel LCD nya. Kurang sedikit presisi tapi tidak masalah, kita coba dan alhamdulillah ternyata langsung tampil gambarnya. Berarti benar mesinnya ini menyala atau normal, mesinnya masih berfungsi, cuman LCD nya yang blank atau mati. Kita cek touchscreen-nya, kita tunggu loadingnya, dan jangan lupa nanti kita cek fungsi fingerprintnya setelah kita ganti LCD baru, apakah fingerprintnya bisa berfungsi dengan baik. Karena untuk LCD OLED ini harus berfungsi ya kalau kita ganti dengan LCD yang OLED, kecuali kalau kita ganti dengan LCD yang tidak OLED, itu pasti fingerprintnya tidak on karena tidak ada lubang transparan pada LCD-nya, dan sensornya pun ada yang tidak berfungsi karena juga lubang transparannya tertutup oleh LCD. Kita cek dengan menekan bintang pagar kosong, bintang pagar. Kita cek warnanya terlebih dahulu, kemudian kita cek touchscreen-nya, kemudian yang lain-lainnya. Ya, nampaknya LCD-nya normal, tidak ada cacat, tidak ada kendala. Oke, sensor sidik jari ini terdeteksi ya. Ini baru terdeteksi, kita harus mencoba untuk membuat kunci sidik jari apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau diganti dengan LCD non OLED pun jika dideteksi itu masih terdeteksi fingerprintnya, cuman untuk membuat kunci sidik jari dia tidak mau karena sensornya tertutup. Ya, kita buat sidik jari, kita disuruh membuat kunci pin layar dulu. Boleh pin, boleh sandi atau pola, silahkan. Ini saya menggunakan menggunakan pin, sorry. Ya, terdapat notifikasi pinnya terlalu mudah. Nah, lanjutkan saja, coba buat mencoba. Ya, kita disuruh untuk membuat
kunci sidik jari, letakkan sidik jari yang mau dipakai untuk membuka kunci, dan tempelkan angkat berulang-ulang sampai prosentase 100%. Tempel angkat terus. Kalau bisa agak digeser-geser sedikit supaya semuanya terekam di sistem ya. Jadi nanti jika kita membukanya, jari kita agak sedikit menggeser, dia tetap mau atau bisa untuk membuka kuncinya. Oke, sudah 100% dan kita ketuk selesai. Sekarang kita coba untuk membuka kunci layarnya terlebih dahulu. Kita matikan layarnya, langsung kita tempel dan langsung terbuka, berarti berfungsi dengan baik untuk fingerprintnya. Karena kita ganti dengan LCD yang kualitasnya OLED atau AMOLED. Boleh disebut OLED, boleh disebut AMOLED, macam-macam orang menyebutnya. Yang penting LCD-nya sama seperti ini, ada lubang transparannya. Ya, untuk mematikan juga harus menggunakan pin atau sidik jari. Ini keamanannya Samsung seperti itu. Oke, langsung kita pasang terlebih dahulu baterainya, kita lem. Jangan lupa kita beri lem untuk baterainya supaya tidak goyang-goyang, karena sangat berbahaya jika baterai bergoyang-goyang. Pertama, berbahaya untuk baterainya sendiri, fleksibelnya bisa ketarik, juga berbahaya buat fleksibel penghubung karena dia terletak di atasnya baterai. Jika baterainya nanti goyang atau terlepas, bisa membuat fleksibelnya ini juga ketarik dan putus atau merusak konektornya. Oke, langsung kita tutup, kita rapikan, dan untuk framenya kita bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa lem backdoornya tadi, supaya nanti kita pemasangan backdoornya gampang ya. Ini ada bekas jatuh jadi agak sedikit menonjol, kita kerik dengan cutter biar pemasangannya presisi. Untuk backdoornya sendiri sudah sedikit retak, jadi nanti kemungkinan diganti dengan yang baru, jadi tidak kita pasang terlebih dahulu. Backdoornya nanti kita pasang dengan backdoor yang baru, kemungkinan tinggal menunggu konfirmasi dari customernya. Kita pasang seluruh bautnya, kita kencangkan, jangan sampai ada yang kendor karena ini menahan mesin. Dan untuk bagian bawah ini kita fokuskan ke bagiannya, ini konektor USB, bautnya harus benar-benar kenceng dan dua-duanya harus ada demi keawetan konektornya, karena kita akan colok cabut terus. Oke, sekali lagi kita coba fingerprintnya sekali lagi, dan aman, masih bisa untuk kita gunakan. Oke, baik teman-teman, untuk kasus Samsung Galaxy A325 kali ini selesai karena LCD-nya yang ngeblank. Begitulah analisanya seperti itu. Jadi bisa mungkin teman-teman ikuti jika ada kasus yang sama, tinggal kita pasang backdoornya nanti. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.